Jadi sate kelinci ini sangat nikmat ya, dimakan atau dikonsumsi saat hawa dingin ya. Kalau kita menilik sejarah kelinci di Jawa dalam catatan sejarah itu dibawa oleh orang-orang Belanda ke Jawa pada tahun 1835. Waktu itu kelinci dijadikan sebagai hewan hias, tapi pada perkembangannya kemudian di Jawa terutama ada dua peternakan kelinci, yaitu peternakan kelinci untuk hias dan kemudian peternakan kelinci untuk konsumsi. Kalih Pak sinten niki? Heru. Pak Heru nggih. Pak Heru garwane Mbak Tum. Nggih. Tum Iah ya. Mbak Tum pun nganu, dangu merintis olahan sate kelinci. Lebih dari 23 tahun. Lebih dari 20 tahun. Iya. Konon katanya pelopor Yang pertama di alun-alun Purwodadi ya. di Sate kelinci. Saya memasarkan olahan Kelinci ya. Selain sate, ada tongseng, ada rica-rica, ada guli. gulai, tongseng, rica-rica, gulai dan sate. Tapi yang paling digemari oleh masyarakat, yang paling Sate. ya, Hmm. sate kelinci ya. Iya. Sate kelinci di sini pakai bumbu kecap ya. Dulu katanya juga ada bumbu kacang, nggak ada ya? Ini penyesuaian masyarakat Grobogan itu kalau untuk kacang itu kurang suka ya, iya. kurang suka ya. Iya. Padahal kalau di objek Tawang wisata Guci Tegal, Tawangmangu Pakai pakai kacang. Iya. Tapi kalau di sini kecap. kecap ya, karena menyesuaikan kegemaran Dengan masyarakat ya. lidah Ada masyarakat. Grobogan. Oke. Buka dari jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore sampai biasanya jam 11 malam Iya. gitu. Kalau yang di sana ada? Ada ya? Juga milik Mbak Tum ya? Iya. Yang nungguin siapa? Dulu ada ya karyawan karena berhubung Pandemi? pandemi. Heeh. Sekarang sementara kita Off dulu ya, Iya. sementara off dulu ya. Selain di sini, kalau sore sampai malam juga kayaknya punya Di rumah. ya, Iya. di rumah di daerah mana itu? daerah Kalongan, Di daerah Kalongan ya. Itu Jalan kalau, Tentara Pelajar, kalau itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? jam 11 sampai jam 5. Oke. Terima kasih Pak Heru. Karena sesungguhnya sate kelinci Mbak Tum ini salah satu favorit saya. Jadi saya sudah sering ke sini ya, sudah sering menikmati sate kelinci. Tapi nanti saya akan menikmati kembali sate kelinci Mbak Tum. Ya, pelopor sate kelinci, pelopor olahan kelinci di alun-alun Purwodadi. Teman-teman, saat ini Purwodadi diguyur oleh hujan yang deras. Maka tadi kami memutuskan untuk merapat ke warung sate kelinci Mbak Tum yang berada di sebelah barat alun-alun kota Purwodadi. Jadi warung makan Mbak Tum ini termasuk pelopor olahan kelinci di kota Purwodadi yang pertama kali merintis olahan kelinci di Purwodadi gitu ya. Jadi spesial menyediakan olahan kelinci ya, bagi para penyuka kelinci. Warung sate kelinci Mbak Tum ini memang menjadi jujukan ya. Selain sate kelinci, ada menyediakan juga rica-rica kelinci. Rica-rica kelinci ini ya, tongseng, dan ada satu lagi sebenarnya gulai. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau ke warung Mbak Tum ini, favorit saya adalah sate kelinci ya. Jadi sate kelinci ini sangat nikmat ya, dimakan atau dikonsumsi saat hawa dingin ya.
Karena kalau kita melihat atau kalau kita berkunjung ke kawasan-kawasan dingin seperti Tawangmangu gitu, terus kemudian Lembang, Guci di Tegal sana, di sana banyak juga kita temukan olahan kelinci, terutama sate ya, sate kelinci ya. Apa perbedaan sate kelinci di rumah makan atau di warungnya Mbak Tum ini dengan sate kelinci yang ada di daerah wisata berhawa dingin seperti di Tawangmangu, seperti di Guci, atau seperti di Lembang, Jawa Barat? Kalau di objek-objek yang saya sebutkan tadi, biasanya sate kelincinya pakai sambal saus kacang. Tapi kalau di rumah makan Mbak Tum ini pakai kecap ya, bumbu kecap. Dulu ya, ketika awal merintis, Mbak Tum juga menyediakan sate kelinci itu dengan dua penawaran, yaitu mau pakai saus kacang atau pakai saus kecap. Tapi ternyata para pelanggan dan penggemar sate kelinci di Purwodadi itu lebih suka mengonsumsi sate kelinci dengan sambal kecap ya, sehingga saat ini di warung Mbak Tum ini hanya menyediakan satu saja pilihan, yaitu adalah sate kelinci saus kecap. Ya, saus kecapnya ya biasa, ada kecap, ada irisan bawang merah, dan kemudian ada irisan tomat ditambah dengan ulekan cabai gitu ya. Cita rasanya tentu kalau menurut saya sangat enak ya, karena daging kelinci ini menurut saya lebih lembut ya, lebih enak. Lembut. Apalagi ambil kecapnya ya, gurih dengan tone manis yang kuat ya. Kalau kita menilik sejarah kelinci di Jawa ya, kelinci di Jawa dalam catatan sejarah itu dibawa oleh orang-orang Belanda ke Jawa pada tahun 1835. Waktu itu kelinci dijadikan sebagai hewan hias ya. Tapi pada perkembangannya kemudian di Jawa terutama ada dua peternakan kelinci, yaitu peternakan kelinci untuk hias dan kemudian peternakan kelinci untuk konsumsi. Makanya saat ini daging kelinci itu sudah biasa dijadikan berbagai macam olahan makanan, termasuk yang paling lezat menurut saya adalah dijadikan sebagai menu sate ya. Jadi kalau sedang berkunjung ke Purwodadi, jangan lupa ya, terutama untuk para penggemar olahan kelinci, jangan lupa mampir di warung sate kelinci Mbak Tum di alun-alun Purwodadi. Nyampleng tenang.